Baik pemirsa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu kawasan yang terkena dampak gempa pada Sabtu 15 Agustus lalu. Dan untuk mengetahui kondisi terkini seperti apa warga di sana, kita sudah terhubung dengan Romo Dominikus Wawo selaku Pastor Vikaris Paroki Bekek Bajawa. Baik, selamat siang Pastor. Baik, selamat siang Romo Dominikus, apa kabar? Selamat siang, baik-baik. Selamat siang. Baik Romo, sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa, duka cita kepada saudara kita yang ada di NTT. Langsung saja Romo, bisa dijelaskan bagaimana kondisi awal mula terjadinya gempa di sana Romo? Oh ya, waktu itu di pagi hari kami masyarakat secara umum itu lagi siap-siap ke pasar. Lalu kami mau perayaan Ekaristi Misa. Saat sementara persiapan itu, tiba-tiba guncangan langsung mulai hebat. Pertama pelan dulu, lama-lama dia tambah hebat. Dan itu waktu singkat, sehingga membuat masyarakat juga panik, teriak, lari. Sementara di laut itu air langsung surut tiba-tiba, ikan banyak mati, lalu perahu-perahu terbalik. Dia arahnya ke timur ke barat, bukan ke darat, tapi arah ke timur barat itu. Itu tidak tahu bagaimana, sehingga saat jam-jam itu tuh banyak orang lari ke gunung-gunung, takut tsunami tadi. Lalu ada yang di dalam rumah, tapi yang tua-tua jompo, mereka digotong atau dipikul keluar rumah untuk dibawa ke rumah lain. Baik, Dan berarti, ini di tepi pantai. baik, berarti ini titiknya juga berdekatan dengan pantai seperti itu ya Romo? Ya, ini dekat dengan Bayi, ini yang pas di Tanjung Bukit Rowek. Pas di balik bukit, dekat sekali. Oke. Sempat masyarakat pilihkan. Baik Romo, lalu apa saja bangunan pastoral yang mungkin rusak dan apakah dari anggota keluarga juga mengalami luka-luka berat, Romo? Untuk di wilayah Golonio, desa Golonio, itu luka-luka hampir tidak ada. Oke. Karena waktu itu masyarakat sudah keluar semua untuk persiapkan ke pasar. Yang tua-tua juga tidak. Dan pada umumnya ada rumah permanen, dan masyarakat lebih banyak tinggal di bagian belakangnya, itu rumah panggung. Lalu bagian depannya, kecuali ada tamu dan juga ada kegiatan-kegiatan besar, baru di depan. Begitu. Oke, baik Romo. Kalau lihat di tayangan itu kan video yang dikirimkan oleh Romo begitu ya. Itu kalau kita lihat begitu banyak serpihan-serpihan dan juga bangunan yang rusak. Bisa dijelaskan itu bangunan apa yang rusak, Romo? Ya, ini bangunan ini rumah. Rumah masyarakat. Rumah masyarakat di depan itu, itu dia tidak celaka, dia sudah bangun lebih dulu. Itu rumah Bapak Step itu. Oke, baik. Ada beberapa rumah yang selamat juga sepertinya, Romo ya? Ya, ada beberapa rumah yang kuat memang, ada hanya retak kecil saja. Tapi yang macam pastoran ini, itu ada bongkahan jatuh. Gereja juga sama. Oke, baik. Romo, bisa dijelaskan bagaimana sekarang kondisi bangunan pastoral? Apakah ada yang rusak dan juga apa mungkin yang dilakukan oleh Romo juga melihat bangunan ibadah ini rusak total begitu ya kalau misalkan kita lihat di video ini, Romo? Oh ya, yang ini ya, ini bangunan ini ada di sini. Yang ini maksudnya kami bisa ambil foto. Oke. Maksudnya sekarang saya bisa ambil foto.
Ini kan saya duduk di pastoran ini, ada bongkar-bongkar di belakang. Bagian depan ini retak. Bagian depan ini retak. Ya ini pendoponya. Ini pendoponya. Ini pendoponya, ini ada yang retak besar, ada yang bagian belakang itu lubang. Di belakangnya lubang. Ini lubang, ini di belakang ini retak semua ini. Ya ini retak, lalu yang ini hancur di belakang ini. Nanti kami tidak bisa tidur yang ini. Untuk sementara ini retak besar ini. Ini retak besar. Baik. Ini retak besar jatuh. Lalu gereja ada di sana, saya bisa jalan. Gereja. Maksud gereja tidak usah saya pergi foto di sana dekat-dekat ini. Oke, baik Romo. Kalau kita lihat di tayangan juga tadi sempat Anda berikan kepada kami begitu ya, ada keretakan-keretakan di bangunan pastoral. Lalu bagaimana kondisi saat ini, Romo? Kondisi saat ini dalam keadaan seperti itu, belum diperbaiki apa-apa. Lalu karena gempa ini berkelanjutan, maka kami tidur di gunung. Mengungsi ke gunung. Hanya siang kami turun, malam ke gunung. Siang kami mudah lari, tapi malam tidak bisa. Oke, baik. Romo tadi sempat menyinggung bahwa ada warga yang berada di gunung begitu ya. Lalu bagaimana cara mereka untuk mengevakuasi agar mereka juga selamat dan mendapatkan bantuan di sana, Romo? Ya, yang ini kami buat posko di kiri kanan jalan. Oke. Posko di kiri kanan jalan umum. Tinggal menyampaikan kepada warga turun ambil. Yang di gunung. Jadi auto tidak bisa naik ke atas. Masyarakat ke gunung. Ketika bantuan datang di jalan-jalan, dipanggil di calling untuk turun ambil bantuan. Posko ini di kiri kanan jalan. Oke, baik. Berarti untuk masyarakat yang mungkin tinggal di bukit dan juga di pegunungan begitu ya, bisa turun ke bawah karena ada posko-posko juga yang membantu. Baik, Romo, apakah saat ini bantuan apa yang diperlukan oleh para pengungsi dan apakah mereka juga ada yang sudah berani untuk kembali ke rumah mereka masing-masing? Yang dibutuhkan sekarang mungkin sembakonya. Jadi sekarang di sini sudah mulai buka dapur umum. Jadi setiap titik itu ada dapur umum, mulai ada bantuan, ada beras, sarimi dan pokoknya sembako. Umat kembali ke rumahnya kan kecuali memberi makanan hewan. Sedangkan waktu lain mereka semua di rumah posko di tempat tenda-tenda itu, tenda-tenda darurat. Oke, baik. Mereka turun biasanya pagi-pagi. Baik Romo, terima kasih atas laporan Romo juga dan melihat kondisi situasi di sana. Romo, kita harapkan juga bantuan yang dibutuhkan oleh para warga di NTT dan juga bantuan logistik begitu ya dapat segera diberikan kepada para pengungsi di sana. Dan kita harapkan juga warga dan juga saudara kita di NTT ini bisa kembali beraktivitas seperti semula, Romo. Terima kasih Romo telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Tuhan memberkati.